Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, bonjour, comment ça va? Bienvenue à l'émission de la langue. Welcome to our second meeting in Thursday language program. Seperti yang telah kita singgung minggu lalu, bahwa Kamis ini pun kita akan membahas hal yang berkaitan dengan kebahasaan ya. Cuma kalau kemarin ada 4 orang, saya bersama les messieurs dari bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan bahasa Indonesia. Hari ini ibu cuma sendiri kebetulan. Dan kemarin kamari teh aya sababaraha urang hidup di kantos ditaros kelas 10 ya ku Madam Novi ngeunaan materi naon anu palai dibahas ku aranjeun dina sesi K2 ieu. Okay. Berapa di antara kalian mengajukan untuk membahas tentang verba? Kata kerja. Betul, terutama untuk bahasa Perancis memang agak rumit. Tapi kita pastikan dulu kita paham apa fungsi kata kerja dalam kalimat. Dalam setiap bahasa, kata kerja diperlukan untuk membuat kalimat bekerja. For example, in English, we cannot say my name Tanti. It doesn't work because we don't have any verbs in it. So we have to say with verbs. For example, my name is Tanti. We cannot eliminate the is because is the verbs. Okay. Kata kerja itu berfungsi untuk membuat kalimatnya bekerja. Terutama dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin masih bisa nama saya Tanti. Nggak ada kata kerjanya. It works, jalan kalimatnya. Tapi dalam bahasa Inggris nggak bisa. My name is Tanti. Je m'appelle Tanti. S'appelle kata kerjanya. Maka harus ada kata kerja. Maka peran kata kerja di sini sangat penting. Oke. Misalnya saat membuat kalimat nih, kita pengertian membuat kalimat memang betul menyatukan banyak kata menjadi susunan kalimat, menjadi susunan kata yang dimengerti. Kita tidak bisa, kalau tidak dimengerti bukan kalimat namanya, itu hanya kumpulan kata. Jadi si kalimat nih, kalau mau disebut kalimat itu harus dipahami isinya. Nah, untuk bisa dipahami maka kalimat harus disusun dengan baik. Kalau misalnya semua isinya kata benda misalnya, gak ada kata kerjanya, gak bisa kerja kalimatnya. Maka kata kerja menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting. Oke. Sebetulnya hari ini yang akan jadi penekanan, yang akan ditekankan adalah pada kata kerja, terutama konjugasi dalam bahasa Perancis. Kata kerja itu kalau dalam bahasa Perancis harus dikonjugasikan. Mari kita pahami dulu pemahaman konjugasi. Okay? Konjugasi adalah perubahan kata kerja. Berubahnya bagaimana? Dari kata kerja dasar menjadi kata kerja yang disesuaikan dengan subjeknya. Dalam bahasa Perancis, semua kata kerja itu jadi kayak to be dalam bahasa Inggris. Dia jadi berbeda bentuknya saat dia masuk ke kalimat dan nempel ke subjeknya. Kebayang? Oke. Misalnya, kalau dibilang kayak to be itu apa ya dalam bahasa Prancis? Dalam bahasa Prancis to be itu mirip dengan être. Mirip ya ibu bilang ya, bukan sama tapi mirip. Kalau dalam bahasa Prancis être itu adalah kata kerja dasarnya, maka saat dia masuk ke dalam kalimat dia berubah. Itu namanya kita konjugasi. Oke. Misalnya untuk je, jadinya je suis. Si être dikonjugasi untuk je, konjugasi être untuk je adalah suis. Bayangkannya ya, kenapa ibu bandingkan dengan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris is a lot familiar.
you're familiar with English because you've already learned English since your early age. Misalnya dari kalian SD ya sudah belajar bahasa Inggris, maka ini ibu bandingkan dengan bahasa Inggris agar kalian lebih mudah memahaminya. Oke, dalam bahasa Inggris kayak kita bandingkan ya, to be dan être. Dalam bahasa Inggris, to be ketika dengan I dia masuk ke kalimat, dia jadinya I am untuk present ya, untuk present tense. I am cooking, for example. Dalam bahasa Prancis, je suis professeur. Oke, harus sama. Sebentar. I am a teacher. Okay, I am teacher. Je suis professeur. Ketika jadi you, dia jadinya you are students. Dalam bahasa Prancis juga berubah. Tu es élève. Bayang ya perubahannya, bahwa dari kata kerja dasar dia berubah menjadi disesuaikan sesuai dengan subjeknya. Oke, itu dulu, bahwa konjugasi adalah perubahan kata dasar yang disesuaikan dengan subjeknya. Itu dulu. Oke. Sekarang bagaimana cara mengkonjugasikan? Konjugasi itu untuk dua macam kata kerja. Kata kerja ada dua macam, yaitu kata kerja régulier dan kata kerja irrégulier. Regular and irregular. Kalau dalam bahasa Inggris kita punya yang regular itu seperti study, studied, oke. Kalau enggak, apalagi ya? Regular verb, Madam Ica, regular verb bahasa Inggris apa? Study, regular verb. Work. Oke, ada work, worked, ada walked gitu ya. Itu yang regular. Irregularnya ada eat, ate, ring, rang. Oke, itu yang irregular. Sama dalam bahasa Prancis juga gitu. Oh ya, ngomong ibu ditemani oleh Madam Ica di belakang kamera dan Pak Hilal, guru PKN kalian. PKN ya, nggak jadi kelas 10 ya Pak Hilal? Yang ini yang ngutang-ngatik suara ibu, bisi suara ibu nggak ada tiba-tiba, oke, atau gambar ibu tiba-tiba hilang, oke. Jadi sama seperti dalam bahasa Inggris, ada regular verb, ada irregular verb, ada régulier dan irrégulier. Yang régulier itu adalah masuk ke kelompok kata kerja ke-1, yaitu yang diberikan pada kalian kelas 10. Dan yang irrégulier sudah mulai diberikan pada kelas 11, kalian yang kelas 11 dan kalian yang kelas 12. Misalnya untuk yang kelas 10 nih, kelas 10 kalian sudah diberikan, ibu yakin sama Madam Novi itu ada aimer, étudier, apalagi travailler. Banyak ya, ujungnya tuh kalian bisa lihat, mereka ujungnya, mereka kesannya orang, tapi saya bilangnya gitu, mereka, si kata kerja ini ujungnya sama. Kenapa? Itulah yang disebut régulier, beraturan. Ujungnya tuh er semua. Kalau dalam kelompok irrégulier itu walaupun ada yang er, tapi ketika dikonjugasikan berbeda bentuknya sama sekali. Seperti tadi, eat, ate, eaten. Itu kan beda ya, jauh ya. Kalau ring, rang, itu juga agak berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Prancis ada beberapa kata dalam irrégulier itu, beberapa kata kerja irrégulier itu yang bentuknya sama sekali berbeda. Par exemple, être. Être dan avoir, kenapa sudah diberikan walaupun itu irrégulier, sudah diberikan pada kelas 10? Karena dua kata kerja ini sangat sering digunakan dalam kalimat. Oke, jadi kalian pastikan untuk ingat konjugasi être dan avoir. Ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 sama saja. Kata kerja yang harus kalian hafal betul, konjugasinya adalah avoir dan être. Karena paling sering digunakan. Karena nanti untuk bentuk kalimat, untuk kelas 10 kan ada baru présent ya. Nanti kelas 11 ada passé composé, itu être dan avoir digunakan. Oke.
Untuk kelas 12 yang sudah mempelajari passé composé dan masuk nanti ke futur, kalau kalian passé composé-nya tidak menguasai dengan baik, nanti futur akan agak kebingungan. Karena nanti ada passé récent dan futur proche yang juga harus kalian pelajari sebelum kalian masuk ke futur simple. Maka usahakan betul kalian memahami apa itu passé composé. Oke, kita kembali lagi ke konjugasi ya, karena ini masih banyak kelas 10 yang belum paham betul konjugasi itu seperti apa. Oke. Kalau mau buat kalimat, pastikan kita, saya selalu bilang gitu ke siswa di kelas, bahwa kalau mau membuat kalimat, pastikan dulu kita tahu kita mau bikin si subjeknya mengerjakan apa. Itu artinya yang harus kita temukan pertama kali adalah kata kerjanya apa. Oke. Misalnya kita mau menceritakan orang yang sedang membuat novel. Kata kerjanya apa saja? Misalnya dia duduk. Oke, cari kata kerja duduk. Atau dia menulis, maka cari kata kerja menulis. Maka tinggal nanti menyusul subjeknya siapa. Oke, subjeknya orang ini yang sedang membuat novel. Gampang ya, kalau kata kerjanya sudah ditemukan terlebih dahulu. Kalau kata kerja sudah terpikirkan, itu berarti masuk ke garis besarnya. Nah, masalahnya dalam bahasa Prancis, kalimat tidak bisa jalan, doesn't work, kalau kata kerjanya tidak dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya. Oke, sampai situ paham ya? Sekarang, untuk aimer, oke, kita ambil contoh dulu untuk aimer. Être avoir, karena itu irrégulier, mau tidak mau harus dihafalkan. Tidak ada pilihan lain selain menghafalkan kata kerja irrégulier, konjugasinya maksud ibu. Tapi kalau yang régulier, kita bisa menghafalkan ujungnya saja. Ada cara mudahnya. Oke. Kenapa ibu ambil aimer? Karena itu sudah diajarkan ya kepada kalian. Atau jangan aimer deh, étudier deh. Kita pakai étudier. Okay? Misalnya kalian diminta untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja étudier. Cari dulu mau pakai subjeknya apa. Oke. Ketika je, étudie ujungnya e. Kenapa tahu? Misalnya gini, étudier konjugasinya apa aja? J'étudie, tu étudies, il étudie, elle étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient, elles étudient. Kenapa langsung hafal gitu? Karena tahu caranya. Bagaimana caranya? Ketika kita mengkonjugasikan kata kerja beraturan yang ujungnya er, ada cara mudahnya, yaitu nih, tulis ya, étudier kata kerja dasarnya, okay? Infinitifnya, kata kerja dasar atau infinitifnya tulis dulu, lalu tulis si subjeknya. Kita mau pilih apa nih? Je, tu, il, elle, nous, vous, lalu il jamak dan el jamak. Untuk je kita tambahi salah. Gini dulu. Étudier-nya kita potong er-nya. Oke. Berarti kan tinggal tulisannya tinggal étudie tuh, étudie. Lalu tempel, masukkan ke semua pronom sujet-nya. Masukkan. Lalu untuk je kita tambahkan e. Untuk tu kita tambahkan es. Untuk il dan el tunggal kita tambahkan e. Sementara untuk nu kita tambahkannya ons. Untuk vous kita tambahkan ez. Dan untuk il jamak dan el jamak kita tambahkannya ent. Oke ya, sampai situ ya. Maka ketika ditanya, oke, buat kalimat menggunakan kata kerja étudier untuk subjek je, maka kita tinggal tulis j'étudie le français par exemple. Par exemple, j'étudie le français. Étudie-nya G apostrof, étudie ujungnya jadi E T U D I E, ujungnya E. Kenapa? Karena étudier dikonjugasikan untuk je itu étudier R-nya dipotong, tinggal ditambah E. Bayang sampai situ ya. Kenapa j'étudie? Karena étudier diawali huruf vokal. Saat je, me, te, le, la ketemu kata kerja
berawalan huruf vokal atau ash itu H, maka dia berubah jadi J apostrof, N apostrof, M apostrof, L apostrof, dan D apostrof. Kebayang nggak? Oke, Madam Ica nanti ditambahkan ininya ya, tulisannya, karena kayaknya ini kalian di rumah agak pusing ya kalau nggak ada. Nanti ditambahkan semacam transkripnya sama Madam Ica, dengan bantuan Madam Ica. Nanti bilang terima kasih ya sama Madam Ica ya, karena nanti akan ditambahkan untuk pemotongan dan penambahan hurufnya untuk konjugasi. Oke, karena sepertinya kalau tanpa itu kalian agak kebingungan. Oke, kembali lagi ke konjugasi. Itu konjugasi kata kerja beraturan. Kalau tadi étudier, kita cobain yang lain deh. Danser, oke? Tambahin ya. Je danse, tu danse, ujungnya ingat. Kalau tu berarti ujungnya es. Tu danse, il danse, elle danse, nous dansons. Vous dansez, ujungnya ez. Dan il danse, elle danse. Oke. Untuk kata kerja berakhiran er, kata kerja beraturan, pada saat kita mengkonjugasikan untuk il jamak dan el jamak, maka si ujungnya tuh yang ent itu nggak ada bunyinya hilang. Ingat, banyak sekali huruf dalam penulisan bahasa Perancis yang bunyinya hilang. Par exemple, H. Oke, sudah belajar alfabet kan ya? Dalam pelafalan alfabet bahasa Perancis itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa huruf saja yang berbeda. Oke, ini nih Pak Hilal juga bisa sambil belajar nih, sama Ibu bisa diajarin langsung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ingat nggak? Yang beda cuma sedikit kan ya? A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, habis G apa sih Pak Hilal? Oh, H. Ulangin lagi deh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. U-nya ini spesial, kalau U-nya doang U, itu kita bacanya U. Kalau O ketemu U, kita bacanya U. Jadi O-U kita baca U. Tapi kalau U dia sendirian, kita bacanya U. Gimana Bu bacanya? U itu dibacanya kayak kita mau bilang I, tapi mulut kita monyong. U. Oke. Bayang ya? Bisa ya? Dicobain deh. Kita mau bilang U. Kita mau bilang I, tapi mulut kita manyun. Oke. Gimana? Bisa? Oke, dicobain lagi ya di rumah ya. Dan R. R, orang Prancis bilang R-nya bukan jenis R cadel yang digunakan oleh orang berbahasa Inggris. Kita R-nya di tenggorokan. Tapi jangan sedih untuk yang sulit melafalkan R préparé atau bonjour, ça va. Kalaupun tidak bisa melafalkan itu, belum bisa melafalkan itu, sambil latihan aja, kalian bisa menggunakan R bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Karena setahu saya, menurut orang Perancis, mereka lebih menyukai aksen asli penutur. Misalnya gini, orang Indonesia tuh berarti menuturkan bahasa Indonesia ya. Kita penutur bahasa Indonesia, penutur asli bahasa Indonesia, tapi kita misalnya ingin berbicara dalam bahasa Perancis. Maka orang Perancis lebih menyukai saat kita melafalkan dengan logat kita. Jadi saat kita bilang R-nya R aja gitu, préféré atau bonjour, ça va. Mereka lebih menyukai itu ketimbang kita jadinya terpengaruh oleh bahasa Inggris kita, misalnya jadi bonjour. Kalau mungkin orang Amerika atau orang Australia gitu yang bilang begitu sih, ya mereka suka-suka aja. Tapi kalau bahasa Indonesia, mereka tuh setahu Ibu saat bertemu dengan orang Prancis, mereka tuh lebih suka saat kita menggunakan aksen kita sendiri. Maka jangan khawatir saat kita berbicara dalam bahasa Prancis. Jangan terlalu stres gitu ya maksud Ibu ya. Lalu yang harus digarisbawahi juga saat kita membaca A.
jangan jadi kayak dalam bahasa Perancis. Image memang betul ditulisnya image ya, kayak bahasa Perancis, kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Perancis itu sama tulisannya, image gitu ya. Tapi pelafalannya beda. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilang image, maka dalam bahasa Perancis kita bilang image. Kenapa? Karena A dalam bahasa Perancis sama persis dengan pelafalan A dalam bahasa Indonesia. Maka dibilangnya image. Apalagi sih yang pakai A? Ajouter. Habiter, oke. Habiter itu ujungnya er tuh. Habiter itu artinya tinggal. Oh, kita bisa pakai juga tuh. Kalau habiter, kenapa Bu tulisannya kan habiter tuh? Kenapa habiter bacanya habiter? Seperti dalam hours bahasa Inggris. Nih, hours. Apalagi heirs, heirs pewaris ya, heirs. Lalu honest itu depannya ada H, tapi mereka gak ada bunyinya tuh si H dalam kata-kata itu. Itu juga sama dalam bahasa Perancis. Bedanya kalau dalam bahasa Inggris kan H-nya seperti habitat gitu, itu H-nya dibaca. Tapi kalau dalam bahasa Perancis, H di mana saja dia berada, dia mue. Jadi tulisan doang kayak hiasan gitu. Tapi gak ada bunyinya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan tulisan ada H, tapi ternyata tulisannya setelah dilihat dibaca itu bahasa Perancis, maka si H-nya gak ada bunyinya. Oke, kita karena lagi bahas verba, kita akan coba dengan habiter. H A B I T E R. Oke, habiter kita bacanya. Si H-nya gak ada bunyinya. Habiter. Maka ketika ketemu je gimana? Je. Kalau ketemu kata kerja berawalan huruf vokal dan ash, huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Oke. Kita hilangkan si E-nya. Jadi je itu berubah jadi J apostrof. Maka ketika ketemu sama habiter, kita bilangnya j'habite. Kenapa? Karena habiter diawali dengan huruf H. Lalu kenapa H-nya nggak ada bunyinya? Karena H itu di mana-mana Pak, di mana-manapun dia. Dalam bahasa Perancis, dimanapun letaknya dia mue. Ash muet kita bilangnya, berarti H yang gak ada bunyinya. Ash muet. Maka ketika ketemu je, kita tinggal tulisnya J apostrof habit. Kenapa habit? Karena ER-nya dibuang dulu. Ingat yang tadi ya, ER-nya dibuang dulu, kita tambahi E. Kita j'habite tulis. E di ujung dia membunyikan huruf konsonan sebelumnya. Par exemple, demande. Demande itu dari demander. D-E-M-A-N-D-E-R. Demande. Saat dia dikonjugasikan, dia jadi demande untuk je. Demande. Si E-nya nggak ada bunyinya di ujung, tapi dia membunyikan demande. Membunyikan D-nya. Maka ujung bunyi yang kita produksi saat menyebutkan demande, walaupun ujungnya E, kita D ujungnya. Kayak habit tuh. J'habite. Ujungnya E ya. Tapi kita ujung bunyinya itu T. Saat T sendirian di ujung malah nggak ada bunyinya. Misalnya dan moi, toi et moi, kamu dan saya itu tulisannya toi, T-O-I, et moi, E-T-E, moi. Banyak yang hilang ya. Oke, tapi sepertinya itu harus kita bahas lagi bagaimana pelafalan dalam bahasa Perancis sesudah 2 atau 3 pertemuan lagi. Karena masih banyak yang harus kita evaluasi berhubung ya pembelajaran memang jadi agak terbatas karena kita menggunakan media. Tapi jangan lupa bahwa kalian bisa mengajukan apapun untuk dibahas di dalam program ini. Ini language program ini makanya diadakan setiap Kamis ini untuk memfasilitasi kalian, mempermudah kalian untuk belajar bahasa dengan lebih mudah, terutama bahasa Perancis yang untuk sebagian besar dari kalian, mungkin seluruhnya itu baru, oke? Seluruhnya untuk kelas 10 tentu saja. Untuk kelas 11 dan kelas 12 juga masih banyak materi yang Ibu rasa kalian sulit pahami kalau kalian tidak bertemu dengan guru kalian secara langsung. Maka
Kalau ada pertanyaan, Ibu harap kalian masukkan di kolom komentar. Kalau minggu lalu tuh yang komentar baru Pak Ismi sepertinya. Jadi kan Pak Ismi nggak belajar di kelas, maksud Ibu nggak belajar di kelas. Jadi Pak Ismi kalaupun mau belajar Prancis nggak mesti yang tahu detail gitu ya, karena nggak akan ujian tengah semester atau apalagi kenaikan kelas gitu ya bareng sama kalian. Maka apabila ada pertanyaan segera ajukan oleh kalian, masukkan di kolom komentar gitu kan. Nanti kalian juga bisa menambahkan, Madam nggak mau yang ini, atau menjelaskannya terlalu cepat, atau Madam mukanya nggak mau yang ini, maunya Madam yang lain. Oke. Ajukan pertanyaan, ide, saran, apapun yang kalian punya di kolom komentar. Karena kalau kalian tidak mengajukan, kami tidak tahu apa yang kalian butuhkan. Oke. Kalau hanya materi per bab mungkin ya karena itu yang pasti akan muncul nanti di ujian, itu bisa saja dengan sesuai dengan jadwal ya, dengan kalender kami gitu loh, dengan kalau dalam acara ada rundown gitu ya. Sama kami juga punya dari minggu pertama, bulan pertama sampai akhirnya kenaikan kelas gitu, kami juga punya ada terjadwal. Jadi kalau di luar itu ada yang kalian butuhkan tapi kalian tidak bilang gitu ke guru kalian, maka kami tidak tahu. So you can add in the comment section what you need. Oke. Anginnya besar ini di luar ya, biar agak segar tapi ternyata anginnya gede. Jadi nanti mungkin ada distorsi suara. Oke. Untuk verba sepertinya contohnya cukup yang tadi ya. Ada apa saja tadi? Ada étudier yang awali huruf vokal, lalu ada ada habiter yang diawali h, dan ada danser yang diawali huruf konsonan. Jadi Ibu sudah kasih contoh 3, nanti tinggal ditambahkan oleh kalian yang lainnya. Danser berarti sama dengan chanter, sama dengan manger. Nanti étudier sama dengan aimer, sama dengan adorer. Oke. Nanti yang diawali huruf vokal gitu. Kalian berarti sama tadi kayak yang Madam bilang, kalau je berarti si e-nya hilang, tambahi apostrof. Bayang ya. Kalau nanti ketemunya sama H, J. Untuk J, E-nya hilang, tinggal tambah apostrof. Untuk ujungnya, untuk J tambah setelah ER-nya dihilangkan, kata kerja, ER-nya hilangkan. Untuk J, tambahi kata kerjanya dengan E. Untuk tu, ES. Untuk il dan L tunggal, tambahi E. Untuk nu, tambahi ONS. Untuk vu, tambahi EZ. Untuk il jamak dan l jamak ditambahi ENT. Nah, itu ya. Kata kerja konjugasinya itu. Ingat, kalau kata kerja kalau kalimat dalam bahasa Perancis, kata kerjanya harus dikonjugasikan agar kalimatnya bisa jalan. Sip ya? Oke. Itu saja dulu dari Ibu. Mudah-mudahan bisa menambah, paling tidak untuk UTS, untuk PTS kalian ada gambaran ya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa mengajukan lewat Madam Novi untuk kelas 10, dan untuk kelas 11 bisa lewat Madam Ica, atau bisa langsung untuk kelas 12 ke saya langsung, atau bisa langsung di comment section. Jangan lupa untuk selalu melihat tayangannya, karena insya Allah setiap minggu there will be new content to add something in your class, your language classes. So that's it for today. Thank you for your attention. Merci beaucoup de votre attention. Mudah-mudahan minggu depan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Salam untuk keluarga di rumah. Selalu ikuti jadwal sekolah tepat waktu dan masukkan tugas tepat waktu. Au revoir.